Shalom, ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam ibadah rutin KPIPer Resort GKI Tamiang Layang untuk bulan Februari 2021. Yang seyogyanya ibadah kali ini dilaksanakan di SPIPer Jemaat GKI Jaweten. Namun karena pandemi yang masih kita hadapi sampai saat ini, ibadah kali ini kembali dilaksanakan secara virtual dan dapat kita ikuti bersama dari rumah masing-masing. Pada kesempatan kali ini kami mewakili pengurus KPIPer Resort GKI Tamiang Layang menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan dari ibu-ibu SPIPer Jemaat GKI Karanglangit yang menyampaikan himne KPIPer, dan kami menyampaikan juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Daniel Christian STH yang pada saatnya nanti akan menyampaikan votum dan salam, pelayanan firman Tuhan, doa syafaat, dan berkat Tuhan. Dan pada saat kesempatan kali ini juga kami menyampaikan terima kasih atas dukungan dari SPIPer Jemaat GKI Tamiang Layang, dari SPIPer lingkungan Hermon yang menyampaikan puji-pujiannya. Ibu-ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah ibadah kita selesai akan dilanjutkan dengan penyuluhan dengan judul kebersihan tangan sesuai dengan standar WHO. Kemudian dilanjutkan dengan kunjungan kasih dari KPIPer Resort GKI Tamiang Layang kepada ibu-ibu di SPIPer Jemaat Jaweten. Demikian pengantar dari kami. Selamat mengikuti ibadah. Bersama-sama kita menyanyikan himne KPIPer. Kita bersama-sama menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kami. Amin. Mari
dekat hanyut, oh Yesusku, jadi birai lalanku, amun ku lamu, amun ku tawa nakara wadu. Aku basarah, aku basalidu, hangkapi talibku, oh Yesusku. Ajar doaku, ayat doaku, umaladu Yesus, umabahumdu, hampe habus welungku. Aku basarah, aku basalidu, hangkapi talibku, oh Yesusku. Ajar doaku, ayat doaku, umaladu Yesus, umabahumdu, hampe habus welungku. Umabahumdu, hampe habus welungku. Marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Allah yang senantiasa tidak pernah meninggalkan kehidupan kami manusia. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah, karena atas bimbingan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan, di dalam setiap langkah juang kami ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di surga. Kami bersyukur karena Allah senantiasa selalu hadir bersama-sama di dalam kehidupan kami. Nyata pada saat ini ya Tuhan, kami boleh hadir bersama-sama berkumpul, memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Bapa di sorga. Banyak dosa, banyak pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Baik melalui pikiran, perkataan, maupun melalui perbuatan kami ya Tuhan. Ampuni kami semuanya ya Tuhan. Sehingga doa dan permohonan kami pada saat ini boleh layak di hadapan Engkau. Terutama sebentar lagi kami Tuhan ingin membacakan dari sebagian firman-Mu. Biarlah Engkau berkata-kata dan buanglah pikiran-pikiran kami yang tidak menentu, yang dapat menghalangi kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apa yang kami dengarkan boleh menjadi dasar bagi kami, boleh menjadi pedoman bagi kami, untuk kami menghadapi, melangkah hari ke hari ke depannya ya Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam satu nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal 3 ayat 21 sampai dengan 31 dengan perikop manusia dibenarkan karena iman, yang bunyinya demikian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya.
Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Salam kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 31. Manusia dibenarkan karena iman. Sebelum bersama mendengar dan menyimak firman Tuhan, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, tolonglah hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran firman-Mu sesuai dengan maksud-Mu. Dan tolonglah semua yang mendengar dan percaya memahami firman-Mu. Amin. Saya memberikan penekanan dalam ayat yang ke-27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Amin. Perselisihan bisa saja terjadi antara pasangan suami dan istri, anak dan orang tua, saudara-saudari, teman, sahabat, rekan sekerja, atasan bawahan, bahkan dalam persekutuan jemaat pun perselisihan bisa terjadi. Artinya, tidak ada satupun wilayah hidup manusia yang sungguh bebas dari perselisihan. Akar perselisihan pun bisa bermacam-macam. Misalnya, karena seseorang atau kelompok merasa diri paling utama, paling hebat, paling benar, perselisihan bisa terjadi. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan, jemaat Kristen di Roma pada masanya terdiri dari dua bagian, yaitu Yahudi dan non-Yahudi. Perselisihan muncul di antara mereka dikarenakan orang-orang Kristen Yahudi menganggap diri mereka yang paling utama, paling hebat, paling benar daripada yang lain. Karena mereka melakukan hukum Taurat, termasuk mempraktekkan ajaran sunat. Oleh karena itu mereka merasa bahwa mereka bisa menerima kebenaran di hadapan Tuhan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Mengatasi permasalahan inilah Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat Kristen di Roma. Dalam ayat 10, Rasul Paulus mengatakan, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun
Tidak. Dan dalam ayat 20, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Tauratlah orang mengenal dosa. Karena itulah ditegaskan oleh Rasul Paulus bahwa manusia dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Bagi semua orang percaya, sebab tidak ada perbedaan dalam ayat yang ke-22. Karenanya, tidak ada alasan bagi siapapun untuk bermegah diri. Karena kebenaran oleh iman adalah kasih karunia yang cuma-cuma di dalam Yesus Kristus. Dalam ayatnya yang ke-24. Kaum perempuan yang diberkati Tuhan. Dari firman Tuhan saat ini, kita bersama-sama kembali diingatkan. Khususnya dalam persekutuan Kapiper dan SPPer. Berusahalah untuk menghindari perselisihan. Janganlah bermegah diri. Merasa diri paling utama. Yang paling hebat. Yang paling benar. Daripada yang lain. Karena kita semua sama berdosa di hadapan Tuhan. Dan sama-sama dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Marilah kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Kita memasuki doa sapaan. Bapa yang Maha Kasih, kami puji dan sembah dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur diberikan kesempatan untuk memuji dan memuja-Mu, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran, bahkan dalam persekutuan Kapiper SPPer pada saat ini, meskipun secara virtual. Kami mengucap syukur telah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tetap menjadi panduan bagi hidup kami. Sehingga kami menjalani kehidupan seturut dengan maksud Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini, kami bersama-sama menyerahkan seluruh hidup kami hanya ke dalam kuasa dan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan tetap membimbing kami dengan Roh Kudus. Tuhan menganugerahkan hikmat dan pengertian bagi kami. Tuhan memberikan kekuatan dan kesehatan, rezeki yang cukup dari usaha pekerjaan kami yang Tuhan berkati. Damai dan sejahtera, rukun dalam kehidupan rumah tangga. Demikian juga, diberkatilah anak-anak kami, diberkatilah seluruh keluarga kami. Pada saat ini, kami juga berdoa agar persekutuan Kapiper SPPer tetap berjalan dengan baik, tetap hangat, tetap saling mendukung, tetap saling menopang dalam melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan gerejawi untuk kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Diberkatilah para pengurus Kapiper dan SPPer. Diberkatilah semua anggota. Terima kasih Bapak. Yang sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan. Yang berbeban berat, bersedih berduka, Tuhan menguatkan, menghibur, memberikan jalan keluar untuk menerima kelepasan dan kelegaan. Terima kasih Tuhan.
Demikian juga pandemi COVID-19. Kami percaya dalam pertolongan kuasa Tuhan dan melalui hikmat kami manusia pada waktunya dapat diatasi. Pun proses vaksinasi yang sedang berjalan dengan tertib, aman, dan lancar. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan pengharapan kami kepadamu. Dan kami percaya setiap kami yang dipanggil untuk melayani Tuhan dan sesama, berkat Tuhan pun tersedia atas kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan berpengharapan. Berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Untuk persembahan akan disampaikan langsung ke Bendahara SPPer di masing-masing jemaat di kawasan Resort GKE Tamiang Layang. Nas pengantar persembahan dari Mazmur pasal 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Yesus, Juru Selamat kami. Karena penyertaan-Mu kami masih ada dengan kesehatan dan rezeki dalam hidup kami. Sekarang kami menyerahkan persembahan ini. Mohon Tuhan menerima dan memberkatinya. Ajar kami untuk mempergunakannya dengan bertanggung jawab dan menyerahkan hidup kami sebagai persembahan hidup kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita ini dengan keyakinan bahwa Allah akan melipat gandakan sukacita dan berkat-Nya kepada kita. Dengan diiringi menyanyi bersama-sama PKJ nomor 146 ayat 1 dan 2. Bawa persembahan. Bawa persembahanmu dalam persembahanmu
berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap semangat, jaga kesehatan. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah Kapiper Resort GKI Tamiang Layang sudah selesai kita ikuti bersama. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam pelayanan ibadah kali ini, dan kita bertemu kembali dalam ibadah Kapiper untuk bulan Maret tahun 2021 yang akan dilaksanakan di SPIPER Jemaat GKI Sumur. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Selamat berjumpa kembali Ibu sekalian dalam ibadah rutin Kapiper Resort GKI Tamiang Layang bulan Februari tahun 2021 yang kembali kita laksanakan secara daring karena situasi pandemi yang belum berakhir. Pada kesempatan kali ini saya diberikan mandat untuk menyampaikan penyuluhan, dan kali ini saya akan memberikan penyuluhan mengenai cara mencuci tangan sehubungan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dalam pandemi COVID-19 ini. Jadi salah satunya adalah dengan mencuci tangan. Ibu sekalian, mencuci tangan yang baik dan benar itu bisa menggunakan dua cara, yaitu menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Kenapa kita harus mencuci tangan? Karena mencuci tangan bisa mencegah tersebarnya kuman, penyakit dan virus ke dalam tubuh kita maupun ke orang-orang di sekeliling kita. Kita menjaga kesehatan diri kita dan menjaga kesehatan orang-orang di sekeliling kita. Nah, kapan kita menggunakan sabun dan air mengalir? Yaitu pada saat tangan kita terlihat dengan kasat mata, terlihat noda dan di tangan kita. Misalnya noda pasir, noda saus, noda kecap, atau noda apapun yang terlihat dengan kasat mata. Nah, kapan kita menggunakan hand sanitizer adalah pada saat tangan kita tidak terlihat nodanya. Jadi memang satu-satunya cara jika tangan kita terlihat noda itu adalah dengan menggunakan air mengalir. Namun jika nodanya tidak terlihat dan kita berada di tempat yang tidak dekat dengan air mengalir dan sabun, maka kita boleh menggunakan hand sanitizer. Nah, hand sanitizer yang baik yang dianjurkan adalah yang mengandung alkohol 75 sampai 95%. Dari mana kita mengetahuinya? Dari kandungan yang tertulis di kemasan hand sanitizer. Ada banyak sekali kemasan merek hand sanitizer, boleh digunakan jika menggunakan jika mengandung alkohol 70 sampai 95%. Biasanya tertulis di dalam ingredientnya atau kontennya. Nah, apakah harus menggunakan yang gel atau yang cair? Sama-sama bagusnya. Jadi tidak ada kriteria khusus harus gel atau air mengalir atau dalam bentuk cair. Nah, kemudian caranya adalah dengan menggunakan sesuai dengan arahan WHO, yaitu 7 langkah dengan menggunakan waktu. Jika misalnya menggunakan hand sanitizer adalah 20 sampai 30 detik jika menggunakan hand sanitizer, dan jika menggunakan air mengalir 40 sampai 60 detik. Pada prinsipnya gerakannya adalah sama. Jadi kalau kita tidak berada di dekat jam yang menggunakan detik, maka triknya adalah menggosok 4 kali gerakan, mengulang 4 kali gerakan di setiap gerakan yang kita lakukan. Seperti ini contohnya, jika kita menggunakan aksesoris cincin atau jam tangan, kita lepaskan dulu,
kita taruh di tempat yang aman. Boleh kita semprotkan dulu hand sanitizer-nya di sini, kita gosokkan begitu, taruh di tempat yang aman. Nah, kemudian kita semprotkan hand sanitizer agak basah ya ibu-ibu, jangan cuma sepintas. 1, 2, 3, 4 punggung tangan, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di sela jari, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4,
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi penggunaan hand sanitizer dan penggunaan air mengalir menggunakan langkah yang sama. Kemudian jika ingin memakai kembali ini bisa kita semprotkan lagi, lalu kita kembali memakai aksesoris kita. Kemudian kita melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kemudian untuk menggunakan sabun dan air mengalir, pada prinsipnya caranya adalah sama, yaitu dengan menggunakan, jika kita di rumah tangga bisa kita modifikasi seperti ini, menggunakan galon kecil yang ada kerannya, yang penting airnya mengalir. Jadi caranya adalah kita bilas tangan kita dulu dengan air, kita pakai sabun sama 4 kali gerakan di setiap gerakan yang kita lakukan. Kedua, telapak tangan, di punggung tangan, di sela kuku jari, kemudian di bagian jari sini, di bagian pinggir tangan, di pinggir tangan sebaliknya menggunakan jempol kita, kemudian ujung-ujung kuku, kemudian jempol kita dengan fokusnya di sini. Sudah, kita ulang gerakannya, kemudian kita bilas dengan air. Sebelum menutup keran, kita ambil tisu, kita tutup dengan menggunakan tisu, dan kemudian kita lap dengan tisu yang kering atau kain yang bersih dan kering. Demikian jika menggunakan air mengalir. Nah, kapan kita melakukan cuci tangan? Yaitu jika kita di rumah pada saat kita akan menyiapkan makanan, dan sebelum kita masak, pada saat kita masak, selama masak, kemudian setelah kita masak, kemudian setelah kita memegang sampah, setelah kita memegang hewan, misalnya kucing atau anjing, kemudian setelah kita ke toilet, kemudian setelah kita menyentuh mata kita, hidung kita, atau mulut kita, setelah kita bersin, setelah kita batuk, setelah kita buang ingus, atau setelah kita merawat anggota keluarga kita yang kena diare atau merawat muntahan anggota keluarga kita harus tetap mencuci tangan. Atau jika di tempat umum, kapan kita mencuci tangan selain tadi sebelum dan sesudah kita makan, adalah juga setelah kita memegang tempat-tempat yang kemungkinan besar sering disentuh orang, misalnya gagang pintu, gagang pintu taksi atau pintu tempat-tempat umum. Demikian ibu-ibu, teknik pencucian tangan yang sesuai anjuran dari WHO. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Semoga kita tetap menjalankan protokol kesehatan selama pandemi ini dengan tetap memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan tetap menjaga kesehatan kita dengan tidur cukup 6-8 jam sehari, makan makanan yang bergizi, kemudian tetap berolahraga, berpikir positif, dan selalu tetap
dekat dengan Tuhan. Demikian Ibu-ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.